Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa benar yang barusan ku dengar? Ini kesempatan Indonesia untuk merdeka. Aku harus memberikan kepada para pemuda. Sultan Syahrir segera menemui para pemuda lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung sekalian, apakah kalian telah mendengar kekalahan Jepang? Belum, Bang. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, Bung, kita harus memproklamasikan kemerdekaan, Bung. Benar itu. Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Soleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsa Timur, nomor 17 Jakarta, pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bung sekalian, apakah kalian tahu tentang berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Dari mana kau tahu berita itu? Barusan, saya Sukarni mengumpul dengan Syahrir mendengarkan radio TV tentang kekalahan Jepang. Barusan. Berarti sekarang negeri kita dalam kondisi vacuum of power. Benar, kita harus memanfaatkan kondisi ini untuk membacakan proklamasi kemerdekaan kita itu. Cepat sekali. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Silakan masuk Syahrir. Maka, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan itu sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah alangkah baiknya jika kita melaksanakan kemerdekaan tanpa harus melalui PPKI? Apa maksudmu, Bung Syahrir, untuk berkata seperti itu? PPKI adalah buatan Jepang, bukan? Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap bahwa Indonesia adalah buatan Jepang. Sebaiknya kita melaksanakan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia, selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya telah mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia masih dalam kekosongan kekuasaan. Inilah kesempatan yang baik untuk kita untuk melaksanakan kemerdekaan sebelum sekutu datang dalam bangsa Indonesia. Saya setuju, tapi bagaimana dengan Bung Karno? Apakah dia sepakat bersama seperti kita? Sebaiknya kita menghubungi dia segera. Ide bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas tentang kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Silakan duduk. Terima kasih. Dalam rangka apa kedatangan kalian kembali? Jadi gini, ada sesuatu hal yang penting yang ingin disampaikan oleh Bung Syahrir. Apa itu? Saya telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kita mengambil kesempatan ini untuk melaksanakan kemerdekaan kita agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak memiliki kepemimpinan mengambil keputusan itu, Syahrir. Alangkah janggal saya apabila saya mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan dari PPKI. Tapi Bung, Maaf, Syahrir. Kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945,
Pukul 20.00 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Khairul Soleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap untuk kami. Jika Bung Karno tidak bergerak cepat, maka akan dipastikan ada pertumpahan darah. Potonglah sayang, asal tunggu besok. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar sini. Mari kita duduk kembali dan membicarakan ini dengan lebih baik. Wikana, kita tidak boleh terlalu gegabah. Karena jika kita terlalu gegabah, mengapa kamu tidak melakukan sendiri? Mengapa harus menunggu Soekarno untuk melakukannya? Saya memperingati, Bung. Kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka akan dipastikan besok orang-orang aman akan dibunuh. Karena benar, Bung. Mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita? Jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri. Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan Sekutu. Apabila kita terlepas dari mereka, pasti kita tidak mempunyai kekuatan setelah merdeka. Saya yakin kita pasti bisa. Pasti kita bisa. Benar, Bung. Kita harus segera melaksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Sudah, tenang. Tak baik membuat keributan malam ini juga. Saya tahu perasaan kalian, namun saya tidak bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan karena saya takut akan banyak lagi pertumpahan darah ke depannya. Semakin cepat kita merdeka, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan ini. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar. Para pemuda gagal mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka. Culik? Ya, kita culik mereka ke tempat, lalu kita bujuk mereka. Nah itu benar, jadi Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi di mana? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana tempatnya kita meletakkan mereka? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Hatta dan Bung Karno untuk mendesak mereka agar secepatnya melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, kami sepakat akan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan kami perlindungan dan tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiao Kiesong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan diletakkan di rumah Jiu Kesong. Kapan kita akan menjemput Hatta dan Soekarno? Secepatnya. Sungguh, Anda setuju? Tepatnya pukul berapa? Pukul 4 gimana? Setuju? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, Bung Hatta harus ikut kami sekarang juga. Tunggu, mau dibawa kemana aku ini? Lagi pula mau kemana kita mau pergi? Rengas Dengklok, Bung. Ini sudah menjadi kesepakatan pemuda. Lagi pula, rakyat akan menyerang kota. Apa yang sedang kamu bicarakan? Lagi pula kita tidak bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Bung Hatta harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ayo. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Bung Karno. Kamu harus ikut kami, ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tidak sadarkah kalian bahwa aku punya anak kecil dan istri yang ada di rumah? Ada apa ini Kang Mas? Malah banyak orang. Guntur ketakutan mendengar suara kalian. Nimas, pemuda ini membawaku dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Ini untuk menjauhkan Bung Karno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Iya, aku tidak mau berpisah dengan anak dan istriku. Kalau kalian membawa aku, bawa juga mereka. Baiklah, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda sekarang juga. Baiklah. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8.00 pagi melalui telepon. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf Bung, saya tidak tahu. Bisakah Anda memberitahukannya? Saya akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka sudah kembali ke Jakarta dan aku akan menjamin kemerdekaan kita di esok harinya. Apakah Anda bersumpah untuk itu, Bung? Aku akan bersumpah.
dan kau bisa percaya kepadaku. Baiklah, saya akan mengantarkan Anda ke Rengas Dengklok. Hei nak, bisakah Anda mengantarkan kami ke Rengas Dengklok? Tentu saja. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Ki Song. Subarjo datang dan memberikan kabar bahwa rapat PPKI telah dibatalkan, serta membawa Soekarno dan Hatta kembali. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi, Bu. Bung Karno, Hatta, ternyata kamu sudah di sini. iya, mereka telah membawa aku kemari. Tunggu, apakah mereka juga membawa Fatma dan juga Gus Dur? Iya, ada apa sebenarnya ini? Maafkan kelancangan kami, Bu. Kami ingin membahas kembali tentang permasalahan proklamasi. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan bahwa proklamasi itu telah diserahkan ke dalam tangan PPKI? Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan kita menjadi Indonesia belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi. Ini saatnya kita merdeka, Bung. Karena rakyat sudah terbelenggu oleh penderitaan atas penjajahan di negeri mereka sendiri. Inilah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai permasalahan proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita bisa? Apakah semuanya ini mungkin untuk dilakukan? Tentu saja, Bung. Kalau kita bersungguh-sungguh, pasti kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, pemuda di Jakarta sudah mempersiapkan pertahanan untuk pasukan sekutu yang belum menerima kemerdekaan kita. Anu, Bung, kenapa kau terlihat seperti termanang begitu? Ada Mr. Subarjo, dia maksa ingin menjemput Bung Karno. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana cara menentukan naskah proklamasi agar kita dapat mendeklarasikannya besok? Kita butuh tempat untuk membahas ini. Jepang tidak akan mengizinkan kita, apalagi tentang pembahasan perencanaan revolusi. Aku tahu. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami membutuhkan tempat untuk mempersiapkan kemerdekaan di esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar itu. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dahulu. Terima kasih, Pak Perwira. 17 Agustus 1945 dini hari. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Anus Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayutu Melik, dan BM. Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan. Baik, saya tulis. Lanjutannya, Bung, tentang mengenai hal-hal pemindahan kekuasaan dan juga hal lainnya akan dilakukan secara bersama dan dalam tempo singkat ini. Baik, 17/08/1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Bagaimana lain setuju? Setuju. Siapa akan menandatangani naskah ini, Bung? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan, Bung. Itu terlalu banyak. Lebih baik Bung Hatta dan Bung Karno yang menandatanganinya atas nama bangsa kita. Baik, Sayuti. Ya, Bung. Tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Lalu kapan kita akan melaksanakan proklamasinya, Bu? Menurut saya tanggal 17 Agustus. Karena tanggal 17 merupakan makna dari 17 rakaat kita dalam melaksanakan sholat di setiap harinya. Dan tanggal 17 merupakan tanggal turunnya Al-Quran. Jadi menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang pas. Setuju, Bung. Tapi tepatnya pukul berapa kita akan melaksanakan proklamasi? Bagaimana jika pukul 10 tepat pagi kita akan melaksanakan proklamasi? Setuju. Baik, saya akan meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiang benderanya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau di rumah Bung Karno? Setuju. Setuju.
Ini Bung, naskah ya. Silakan tanda tangan ini sendiri. Baik. Ya, tolong perpanjang naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, Soekarno tidak ikut berpuasa karena sakit akibat gejala malaria tertiana. Pada pukul 9.00 pagi hari, Insinyur Soekarno kembali terbangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Saya mendengar dari Bapak Dr. Sarto bahwa Bapak Soekarno sedang dalam kondisi tidak baik saja. Bolehkah saya menunggu Bapak Ibu? Oh, boleh, Pak. Silakan masuk. Saya mendengar bahwa kondisi tubuh Bapak sedang tidak baik saja. Saya datang ke sini membawakan pengadu bahwa dengan madu ini kondisi Bapak akan baik. Terima kasih Pak Faraj telah repot-repot membawakan madu ini kepada saya. Semoga kesembuhan datang kepada saya. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta, keluar ke depan serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta ditandatangani. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.